Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel Not Lokal bareng saya, Tobi Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video belajar membuat database SQL sosial media dengan menggunakan aplikasi MySQL Workbench. Pada video kali ini kita akan melanjutkan beberapa fitur tambahan pada tabel pos. Jadi ini adalah sebuah pengembangan dari tabel pos dan tabel komen. Oke, jadi kita akan menambahkan beberapa tabel baru seperti post asset, yaitu tabel yang digunakan untuk menyimpan multiple image pada sebuah postingan. Kemudian ada tabel comment likes, tabel yang digunakan untuk menyimpan jumlah likes yang ada pada setiap komen di postingan. Kemudian kita juga ada tambahan tabel post report yang nantinya akan mengumpulkan beberapa postingan yang melanggar aturan. Jadi nanti setiap user itu bisa mereport postingan dari user yang lain. Tabel yang keempat ialah tabel master type report. Jadi buat setiap postingan, tipe reportnya itu sudah dibuatkan master. Jadi misalkan ada tipe report konten pornografi atau konten yang berbau sara, seperti itu. Oke, langsung saja kita buka aplikasi MySQL Workbench. Oke, jadi kita melanjutkan diagram video sebelumnya ya. Nah, pada kali ini saya sudah menambahkan layer spesial untuk fitur post. Jadi kalau mau menambahkan layer seperti ini, bisa pakai ini. Oke, langsung saja kita buat tabel pertama, yaitu tabel post asset. Pertama kita klik ini, icon new table. Oke, kita langsung isi namanya post asset s. Oke, kemudian pindah ke tab kolom. Seperti biasa, kolom pertama yaitu ID. Kemudian kita pilih auto increment. Kolom yang kedua, kita masukin kolom user ID buat nge-flag user mana aja yang membuat postingan. Kemudian ada post ID. Jadi nanti tabel post yang ini akan mempunyai banyak aset di tabel post asset. Jadi one to many. Untuk post ID kita pilih data tipenya integer. Kita isi not null. Kemudian tabel yang kedua, kolom yang berikutnya yaitu kolom tipe. Jadi nanti tipenya ini kita pakai integer aja supaya bisa dinamis. Tipe asetnya itu bisa berupa image atau video. Kemudian kita isi value. Value ini nanti isinya alamat dari aset atau URL image yang akan ditampilkan di setiap postingan. Kita menggunakan data tipenya varchar. Panjangnya 255. Kemudian kolom wajib, created at dan updated at.
Oke, setelah semua sudah dibuatkan, kita langsung pindah ke tab Foreign Key. Kemudian kita buat yang pertama, direlasikan ke tabel user. Reference tabelnya tabel user, kemudian foreign key-nya user ID, dan dikonekkan dengan kolom ID. Kemudian foreign key yang kedua, yaitu kita relasikan ke tabel post. Reference tabelnya tabel post, dari kolom post ID ke ID. Oke. Ini untuk tabel post asset. Oke, sampai sini jika ada tambahan, jika teman-teman ada tambahan mau ditambahin, semisal kayak image-nya itu harus divalidasi dulu. Nah, itu nanti bisa ditambahin validasi di sini. Oke, next. Yang kedua ialah tabel comment links. Kita akan buat setiap komen di postingan itu bisa di likes. Oke, kita langsung pilih icon new tabel. Kita kasih nama tabel comment like. Pindah ke tab kolom. Seperti biasa ada kolom ID, tipenya integer, kemudian kita setting auto increment. Kemudian kita pilih, kita masukin kolom from user ID, data tipenya integer, not null. Kolom berikutnya, kolom to user ID, integer, not null. Kemudian ada kolom post ID. Jadi yang post ID ini nanti direlasikan dengan tabel post. Integer, not null. Kemudian buat kita tambahin kolom untuk flag notifikasi, yaitu kolom notify ID, data tipenya integer, not null, dan yang terakhir kolom wajib. Oke, jadi kolomnya udah kita buatkan. Udah kita masukin semua. Ya, saya jelaskan sedikit. Jadi from user ID ini nanti user yang like, to user ID ini nanti user yang komennya di like. Oke. Selanjutnya kita relasikan, kita pindah ke tab foreign key. Kita kasih nama, kita relasikan pertama ke tabel user. Reference tabelnya tabel user, dari kolom from user ID ke kolom ID yang ada di tabel user. Berikutnya kita relasikan ke tabel post. Reference tabelnya tabel post. Kemudian dari kolom post ID ke kolom ID yang ada di tabel post. Berikutnya kita relasikan ke tabel notifikasi. Supaya bisa jadi flag notifikasi ya. Dari foreign key kolomnya kita pilih kolom notify ID ke
kolom ID yang ada di notifikasi. Oke, udah semua. Relasinya udah kita bikin semua. Jadi nanti kita bisa tahu jumlah like pada setiap komentar. Oke, next. Tabel yang berikutnya yaitu tabel master report. Seperti biasa, klik new tabel. Kita kasih nama master tipe report. Oke. Kita langsung masukin kolomnya. Seperti biasa, kolom ID, auto increment, kemudian kita kasih kolom name atau title, terserah ya. Jadi name ini atau bisa juga pakai kolom title ini isinya seperti kayak report SARA, terus kemudian report pornografi, report pelecehan dan sebagainya. Kemudian kolom wajib created ad, updated ad. Oke, tabel master tipe reportnya sudah kita buat. Kemudian tabel berikutnya ialah tabel report. Oke, kita kasih nama tabel report. Kolomnya seperti biasa, kolom ID, integer auto increment, kemudian berikutnya kolom user ID atau created by ya. Jadi user ID ini nanti direlasikan ke tabel user. Jadi nanti bisa ketahuan user siapa yang mereport postingan tersebut. Kemudian ada kolom post ID, nanti buat direlasikan dengan postingan mana aja yang akan di report. Kita setting not null ya. Next, tabel report type. Jadi tabel report type ini nanti yang akan direlasikan ke tabel master tipe report. Atau bisa lebih mudahnya kita pakai tipe ID aja ya. Tipe ID, data tipenya integer. Next kolom deskripsi. Jadi kalau misalkan tipe reportnya itu nggak ada di master tipe report, user itu bisa milih option lainnya atau option other. Ya nanti user bisa masukin deskripsi reportnya itu seperti apa. Oke, kita pakai data tipe teks untuk kolom deskripsi. Next, kolom created ad. Dan kolom updated ad. Oke, semua kolomnya sudah selesai dibuat. Kemudian kita relasikan. Tabel report ini akan kita relasikan ke tabel post dan tabel master report. Jadi setiap satu postingan itu bisa, atau satu post,
satu record post itu bisa mempunyai multiple report. Oke, kita pindah ke tab Foreign Key. Pertama kita relasikan ke tabel post. Reference tabelnya post. Dari post ID ke kolom ID yang ada di tabel post. Yang ini juga direlasikan ke tabel user. Kita relasikan ke tabel user ya, dari kolom user ID ke reference ID. Next, kita relasikan ke tabel master report, master tipe report. Kita pilih tabelnya master tipe report, kemudian dari kolom type ID ke kolom ID. Oke, udah semua ya. Jadi setiap report ini punya banyak tipe. Oke, ini adalah desain dari penambahan fitur untuk tabel post. Jadi tadi ada tambahan tabel post aset. Ini tabel untuk multiple aset pada setiap postingan. Kemudian ada tabel comment likes. Ini tabel untuk menjumlahkan atau menyimpan record dari setiap like. Jadi nanti kalau mau mengetahui jumlah komennya, di recordnya itu di count ya, pakainya count. Untuk tabel comment select-nya itu kurang satu kolom lagi, yaitu kolom comments ID. Fatal sekali. Oke. Comment ID ini nanti yang akan kita relasikan ke tabel comments. Data tipenya integer, not null. Jangan lupa kita relasikan. Kita relasikan ke tabel comments dari kolom comments ID sebagai foreign key ke kolom ID. Oke. Sepertinya sudah semua. Oke, untuk di tabel postnya mungkin kita tambahin lagi ya. Di sini kita tambahin kolom publish. Jadi ini bisa sebagai flag untuk kayak status postingannya itu draft atau dia published. Jadi biasanya saya pakai penamaan kolom publish dan data tipenya integer. Jadi ini bisa dinamis sekali ya. Bisa kayak kita buat settingan untuk draft, postingannya bisa di draft atau postingannya bisa di schedule. Nah, nanti publish-nya di sini tipenya misal tipe 0 itu untuk draft, value 1 itu untuk publish, value 2 itu untuk schedule. Oke, itu aja sih kira-kira yang bisa saya share ke teman-teman. Untuk tabel postnya udah. Oke, itu aja video kali ini. Semoga teman-teman bisa paham. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga masukkan kritik dan sarannya di form Google.
Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.